Nah, Sobat PTT Lubricants, balik lagi nih dengan channel YouTube PTT Lubricants Indonesia. Kali ini kita mau ganti oli lagi nih di motor Frigo S. Warna merah, cakep banget pokoknya. Nah, jadi di video kali ini nanti kita akan ganti oli Yamaha Frigo S ini dengan oli PTT Lubricants. Kira-kira oli apa yang cocok untuk motor Frigo ini? Dan kita akan bahas sedikit ya tips-tips ataupun hal-hal lain dengan Mas Ardo seperti biasa. Pokoknya kalian pantengin terus video kita ya. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube PTT Lubricants Indonesia. Yuk. Nah, Sobat PTT Lubricants, nih motornya dan ini olinya. Ada Mas Ardo. Halo Sobat PTT. Halo, gimana Mas? Angga, gimana? Kita kali ini mau ganti oli di Frigo S ya Mas ya? Ya benar. Oke, jadi kita pakai oli yang mana nih Mas? Kita pakai oli yang Challenger 4T sintetik. Sintetik ya? Kebetulan orangnya request yang sintetik ya Mas? Benar, karena kan lebih untuk durabilitas dan long life pada oli. Ada oli, dia pilih full sintetik. Nah sebenarnya kita juga punya varian produk yang Challenger Scooter 1040 ya Mas ya? 1040 itu khusus Yamaha ya. Khusus Yamaha. Tapi nggak khusus juga sih dibilang. Disesuaikan lah. Disesuaikan. Honda pun bisa, skuter Honda, skuter yang lain pun bisa ya. Pokoknya ya 10W40 itu ya untuk durabilitas yang lebih baik lah. Oke, siap. Pelindungan mesin yang lebih baik. Betul. Nah ini kebetulan kita pakai yang Jaso MA2. Jaso MA2. Karena MA2. Jujur kalau untuk di Matic Jaso MA2 bisa digunakan. Bisa digunakan ya? Ya, nggak jadi masalah karena memang anti wear-nya nggak berpengaruh pada sistem koplingnya. Betul. Sistem kopling motor Matic kan kering. Kering ya? Ya, yang bermasalah itu apabila motor manual dengan sistem kopling yang basah digunakan untuk oli Jaso MB itu yang bermasalah. Oke, siap. Nah kebetulan di sini udah ada oli gardanya juga nih Mas ya? Ya, kita bakal ganti nih. Oke. Kalian. Kita drain dulu. Boleh. Siap. Gas. Nah Sobat PTT Lubricants, kita lagi proses drain olinya nih. Tuh. Tuh dia. Kalian bisa lihat olinya hitam, dan oli hitam ini adalah ciri-ciri oli yang bagus dan normal. Oke. Kita tunggu drain ya Mas ya? Ya, tunggu drain. Tunggu drain dulu. Oke nih Mas, kita sekarang masih proses drain ya Mas ya? Ya. Oke. Dikit lagi sini. Nah kemarin kebetulan yang ke Bali juga dia pakai Aerox sama Nmax, dia pakai sintetik kita nih Mas 1040 buat ke Bali. Nah mereka sih bilang oke ya Mas ya, rasanya tuh nggak beda sama skuter yang khusus oli skuter gitu kan. Nah itu emang ternyata nggak apa-apa juga ya pakai ini di oli, pakai oli kopling basah di kopling kering ya. Ya. Oke, jadi cuman Pak, kayaknya perbedaannya sih terlihat ketika awal pergantian. Oke. Karena kan yang skuter itu kan kita ada kandungan lebih tuh di molybdenum. Karena kalau kita pakai kandungan molybdenum di motor kopling, manual kopling ya, itu akan yang bermasalah di koplingnya. Gitu. Karena kan molybdenum itu kan 5 kali lebih licin dari aditif motor friction modifier ya. Modifier ya. Memang khusus dirancang untuk kopling-kopling kering ya kalau molybdenum ya. Iya, benar. Seperti di mobil kan koplingnya kering. Kering ya. Ya, karena dia itu koplingnya kering, dia pakai molybdenum, dia lebih baik gitu. Oke gitu. Jadi kalian yang mau pakai PTT sintetik 4T 10W40 ini bisa juga nih di motor Matic kalian nih. Ya. Ya menangnya dia intervalnya. Menangnya interval drainnya lebih tinggi ya. Ya, kalau yang skuter kita paling di 2.500. 2.500. Ya. Kalau ini bisa 4.000 sampai 5.000. 4.000 sampai 5.000. Oke. Nah, sekarang maksimal 4.000 lah. Nah, ini sekarang gimana nih, Mas? Masih kita tunggu drainnya? Kita tuang aja ya. Tuang aja. Udah selesai sini. Sambil ngobrol ya, Mas ya? Iya, siap. Nah, kalau stop and go, Mas, kayak sekarang di kota nih, ya. Itu sebenarnya rekomen nggak sih untuk ganti oli yang intervalnya tinggi gitu, Mas? Maksudnya digantinya kilometernya udah tinggi baru diganti gitu. Stop and go. Stop and go. Karena kan itu
lebih menguras mesin untuk bekerja ya, daripada kita jalan jauh gitu. Tapi kalau misalnya kita ngikutin pergantian oli yang panjang banget gitu, rekomen nggak? Kalau saya sih jujur setiap sebulan sih, mau kilometernya berapa aja saya ganti gitu setiap sebulan. Ya itu lebih baik. Lebih baik. Ya cuman kan kita lihat kandungan si olinya itu, jenis base oilnya apa. Kalau yang kita punya kan skuter itu kan sintetik teknologi. Kalau ini kan udah full sintetik yang ini ya. Jadi dia lebih stabil thermalnya, terus oksidasinya juga lebih stabil, dan molekulnya juga lebih stabil. Jadi aman lah, aman aja ya. Stop and go juga. Stop and go 3000 4000 aman lah ya. Aman banget. Oke. Nah, ini kita lagi tutup ya untuk baut tap olinya. Jadi habis ini kita tuang oli PTT Challenger sintetik ini. Nah, ini tempat olinya di sini nih guys. Kebetulan kita lagi mendung nih Mas ya, mungkin ya cuacanya lagi mendung. Kita agak percepat aja kali ya. Cepat nanti kita terkena hujan. Nah, penting buat kalian nih sobat PTT Lubricants, kalau bisa tuangkan oli itu sesuai dengan kapasitas takaran ya. Jangan sampai kurang atau lebih, karena kurang dan lebih itu ada plus minusnya. Jadi lebih baik secukupnya saja. Olinya kita lihat. Oke, cukup 800 ml untuk Frigo S. Ini kita cek olinya udah cukup ya. Nah, dari dipstick ini bisa ngecek kelicinan oli juga ya Mas ya, kira-kira olinya masih licin. Sebenarnya sih kalau kita mau lihat oli nggak bisa diginikan. Oh, nggak bisa. Soalnya saya lihat tuh di YouTube. Saya berarti lihat di YouTube tuh dioles-oles jari gini, masih licin, berarti masih oke gitu. Mungkin nanti kita akan bahas soal viskositas ya. Nanti nextnya kita memang lagi akan coba menggunakan ya alat seperti bola yang dipanaskan atau di wadah gitu. Itu kita bisa lihat kecepatan kelicinan itu. Nah, viskositas itu. Berarti kalau saya dengar juga kalau oli itu semakin lama dipakai viskositasnya semakin turun atau ada yang drop, ada yang mengental. Oh gitu. Nah, biasanya kalau full sintetik, oli mineral, base oil mineral, semi sintetik, dia itu akan mengental. Mengental itu oksidasi. Nah, kalau sintetik dia lebih ke penguapan sih, tapi akan jadi lebih encer ya. Oke, siap. Ini ilmu baru nih sobat PTT Lubricants. Ini kita udah ganti oli mesin, sekarang kita ganti oli gearnya. Oli gearnya kita pakai dong Challenger gear AT tuh. Nah, ini nih sobat PTT Lubricants, pemakaian berapa tadi Mas? 4000 kilo ya, tuh lihat, kalian masih lihat. Nah, ini dengan kondisi tentunya mesin standar dan masih bagus ya. Dengan kondisi pemakaian normal dalam kota, stop and go dengan layaknya pemakaian lah, nggak kebut-kebutan kayak gitu. Oke, kita sekarang kuras untuk oli gardannya. Ya, emang oli gardan harusnya masih bening ya. Kalau udah berwarna, oli di gardan itu dia kalau kita perhatiin dia akan ada serpihan kecil ya. Kecil, serpihan gitu. Soalnya tetap bening. Kalau dia sudah ada perubahan warna seperti milky, kecampur air. Itu kecampur air. Nah, itu dia ada serbuk-serbuk tipis. Ya. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya. Jadi itu adalah sebagai selain pelicin, pembersih juga pastinya kan? Iya, pembersih juga. Dia kandungan aditif steam pressure-nya juga Pak ada untuk melindungi gear-gearnya, friksi dari gear-gearnya itu. Oke, siap. Nah, sobat PTT Lubricants, kita tutup lagi ya. Jangan lupa nih nanti kalian lupa nutup. Kencangkan sekedarnya. Iya ya. Oh ya, itu tips juga ya. Pokoknya kalau baut ini biasanya
itu ada torsinya ya Mas ya? Kalau beberapa baut ya, nggak semua. Sebenarnya sih ada torsinya. Di torsi sekitar 20-an Newton ya? Iya, Newton meter. Nah, ini jangan sampai selek ya, karena kalau selek wah payah nih. Tuh kan. Kalau nggak ada kunci torsi, kiranya dikencangkan dengan tangan sudah rapat, nah kencangkan dengan kunci maksimal itu 1 putaran. 1 putaran 3/4 sampai 1 putaran. Oke, sama kayak bau apa filter oli kemarin ya? Ya benar. Setelah dengan tangan kencang baru 3/4 putaran, 1,5 putaran ya? Enggak sampai 1,5. Berapa tadi Mas? 1 putaran. 1 putaran. Maksimal 1 putaran. Kalau motor ya paling setengah putaran. Setengah putaran, siap. 3/8 bisa. Ini kita tuang. Kita tuang ya. Oli gear Challenger apa? PTT Lubricants. Kita tuang oli apa? Challenger gear AT, sorry. Kalau ini udah kapasitasnya berapa nih Mas Frigo Mas? Frigo kapasitasnya kurang lebih 100 ya. 100 ya. Nah, tapi kalau kita masukin 120 pun nggak jadi masalah. Jadi masalah. Ya. Karena dia kan apa namanya, paling resistensi dari putarannya lebih banyak lebih baik. Cuman ya nggak sampai 200 juga. Iya. Yang penting kalau selisih mili aman lah. Aman lah ya. Iya. Nggak sampai 100 mili itu aman. Kecuali kalau kurang gitu ya, misal isinya kayak X-Max tuh kemarin 200 milian kalau salah, 150 mili. Kalau kita isi 100 mili mungkin agak lain nih kan? Agak lain kan? Nih kita tutup lagi semuanya dengan sempurna. Sekedar juga, oke? Tuh kayak gitu. Nah, sekarang kita coba nyalain mesinnya. Ini udah nggak ada kickstarter juga, berarti udah nggak wajib kickstarter ya Mas? Iya. Paling nanti starter itu kira-kira 5-10 detik baru dinyalakan, baru dijalankan. Di starter ya. Tapi motor gini tuh ada pompa oli nggak sih Mas? Nggak ada ya? Pasti ada semuanya. Pompa oli itu elektrik atau dia ikut putaran mesin? Ikut putaran mesin. Ikut putaran mesin. Nah, Sobat PTT Lubricants, kita udah nyalain motornya dan kita udah selesai nih ya untuk pergantian oli Frigo S pakai PTT Challenger 4T dan Challenger Gear AT untuk oli gardanya. Halus loh. Suaranya halus banget Sobat PTT Lubricants tuh. Begini. Tuh, kalian bisa dengerin ya. Nah, makanya buat kalian user-user Frigo nih, jangan ragu buat pakai produk-produk PTT Lubricants yang full sintetik ataupun yang skuter. Karena produk-produk PTT Lubricants tentunya berkualitas buat kendaraan-kendaraan kalian dengan teknologi dan sertifikasi terbaru. Kalian bisa cek deh sertifikasi, kita juga ada PDS SDS kita di website kita open buat kalian cek sendiri untuk apa produk datasheet. Kalian bisa cek langsung. Nah, ini hasilnya di Frigo Yamaha Frigo S gitu. Nah, mungkin gitu aja ya Sobat PTT Lubricants. Jangan lupa buat like, share, subscribe channel YouTube PTT Lubricants Indonesia. Atau mungkin kalian punya komentar nih untuk materi kita kali ini. Langsung share aja nih suhu-suhu sepuh-sepuhnya yang nonton-nonton nih. Boleh kita sharing-sharing pikiran kok di kolom komentar aja. Oke? Sampai jumpa di video kita selanjutnya Mas Ardo ya. Siap. Oke. Thank you.